98 FM Purnama Sidi Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Diponegoro nomor 1 Alongkrang Wonosobo, 98 FM Purnama Sidi mencerahkan inspiratif. Selamat sore sahabat Purnama Sidi di Wonosobo dan seputarnya, dan dimanapun Anda berada, baik yang ada di Wonosobo sendiri atau yang berada di luar kota Wonosobo. Jangan lupa untuk tetap stay di Radio Purnama Sidi, karena di sore hari ini kita hadir di sajian ngobar, dan kali ini sahabat Purnama Sidi sudah ada narasumber yang luar biasa di studio Radio Purnama Sidi. Nanti biar perkenalan sendiri ya. Dan Restu di sini masih setia menemani Anda di sajian ngobar, ngobrol bersama dengan penyiar spesial di bulan Ramadan. Dan baik sahabat Purnama Sidi, untuk lebih lanjut kita akan perkenalan dulu bersama dengan narasumber kita, biar nanti obrolannya menjadi lebih dekat dan lebih hangat pastinya. Bukan hanya di studio aja yang hangat, tapi di manapun sahabat Purnama Sidi berada sambil menyimak di rumah juga merasakan kehangatan itu gitu ya. Baik sahabat Purnama Sidi, Restu di sini menemani Anda sampai nanti tentunya selesai di sajian ngobar ini, dan sudah ditemani oleh narasumber yang kali ini datang dari pemuda, boleh dikatakan pemuda, boleh dikatakan mahasiswa begitu ya. Baik, silahkan dikenalkan terlebih dahulu. Oke, selamat sore sahabat Purnama Sidi. Sahabat Purnama Sidi. Di sini saya Dimas Figradiansah, masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Ya. Dan di sini alhamdulillah dapat kesempatan buat ngobrol bersama penyiar Purnama Sidi, Mas Restu. Selamat sore Mas. Selamat sore juga Mas Dimas ya. Terima kasih sudah datang di studio Radio Purnama Sidi. Kami yang terima kasih Mas. Oke, silakan. Oke, di sini alhamdulillah di sini dapat kesempatan buat ikut menyampaikan sesuatu yang nanti akan kita baca, bicara bareng-bareng ya Mas. Dan di sini saya Dimas selaku pribadi dan juga menjabat lagi mendapatkan dinas di IMM Wonosobo. Yang mana IMM Wonosobo ini baru berdiri ke 2 periodenya. Dua periode. periode. Alhamdulillah di sini saya ditunjuk untuk mendampingi teman-teman. Iya. Kalau bahasa resminya jadi ketua IMM di Wonosobo. Oh gitu, luar biasa sekali Mas Dimas ya. Sangat menginspirasi tentunya ya untuk pemuda yang ada di Wonosobo atau juga mahasiswa yang ada di Wonosobo. Dan Mas Dimas, kalau boleh bertanya nih ya, kalau Mas Restu boleh bertanya, sebelum ke Wonosobo atau sebelum berkecimpung di dunia IMM, tentunya Mas Dimas juga sudah melalui jenjang-jenjang pendidikan ya, jenjang-jenjang pendidikan yang sudah dilalui Mas Dimas. Mungkin bisa disampaikan juga pernah belajar di mana, kemudian saat ini Mas Dimas juga masih belajar atau masih sebagai mahasiswa atau sudah selesai gitu Mas. Dulu tuh aku bilang aku ya Mas. Boleh silakan. Aku dulu pertama sekolah itu SD masih di negeri. Di negeri, kemudian lanjut di luar negeri. Kebanyakan orang sekarang banyak yang ngambil di luar negeri, seperti ya swasta. Oh aku gitu. Dulu MTS-nya lanjut di Al Mukmin Temanggung kalau tahu. Di Temanggung ya berarti. Temanggung. Sekalian ya nyari ilmu lebih banyak dari waktu belajar yang biasanya di sekolah Mas. Ya mondok di situ di Pondok Pesantren Al Mukmin Temanggung. Kemudian dilanjut di SMA Muhammadiyah Wonosobo, swasta juga, dan itu menjadi langkah baik buat saya pribadi karena di situ banyak mengembang hal-hal yang perlu dikembangkan, dari yang belum tahu bisa lebih tahu. Kemudian ya alhamdulillah sekarang lanjut di Unsik. Setidaknya kita bisa mengambil sesuatu yang baik dari pendidikannya dan merasa nyaman juga ketika mahasiswa sudah menjadi diri mahasiswa sendiri dan bisa mengalokasikan diri mahasiswa saya sendiri, bisa berkembang, tumbuh lewat organisasi juga gitu. Baik Mas Dimas, berarti saat ini masih statusnya masih mahasiswa begitu ya? Ini kira-kira mau sampai kapan nih jadi mahasiswa ini ya? Secepatnya Mas. Secepatnya, semoga lekas selesai gitu ya. Sahabat Purnama Sidi bisa ikut mendoakan juga nih Mas Dimas supaya cepat selesai dan tidak terlalu lama di dunia kampus gitu ya, atau dunia pendidikan mahasiswa. Baik sahabat Purnama Sidi, tadi disinggung sedikit bahwa Mas Dimas ini itu merupakan
ketua dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Wonosobo, yang tadi juga disampaikan sudah 2 periode ya Mas, sudah 2 periode IMM di Wonosobo itu berdiri begitu ya. Nah mungkin bisa disinggung sedikit Mas Dimas, IMM Wonosobo ini bagaimana dan seperti apa sih kegiatannya mungkin ya. IMM Wonosobo itu kebanyakan di telinga masyarakat Wonosobo masih jarang terdengar luas ya Mas. Masih hanya lingkup kecil, dan kita berusaha, dan alhamdulillah sebenarnya yang di samping saya itu ketua pertama IMM Wonosobo, Mas Restu. Nah, sekarang dilimpahkan ke saya, dan IMM Wonosobo alhamdulillah sudah mulai on progress di masyarakatnya sendiri. Dan alhamdulillah kita mengambil gerakan di IMM Wonosobo sesuai dengan landasan yang kompetensinya yang ada di IMM itu ada 3 kan Mas. Ada yang intelek, kemudian religius, dan humanitas. Nah kita fokus ke dalam hal Humanitas. kompetensi itu ya. Dan salah satunya nanti kita fokus ke ada program yang larinya ke situ juga Mas. Oh gitu ya. Oke, itu sedikit tentang IMM di Wonosobo. Kemudian mungkin banyak pertanyaan juga Mas Dimas, kan IMM ini kan salah satu organisasi mahasiswa yang mungkin berada di bawah naungan Muhammadiyah begitu ya, atau organisasi otonom ya dari Muhammadiyah karena Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah mungkin banyak pertanyaan dari rekan-rekan sahabat pemuda di Wonosobo, di mana sih IMM ini berada gitu loh Mas. Karena kan di Wonosobo memang ada beberapa kampus ya, ada 2 kampus, yang satu Stikes, yang satu ada Universitas Sains Al-Quran atau UNSIK gitu ya. Nah mungkin bisa dijelaskan Mas Dimas. Nah karena kita masih bernaung dengan Muhammadiyah, kita di situ juga kita ada pimpinan daerah, markasnya pimpinan daerah Muhammadiyah itu ada di belakang SMA ya Mas. Belakang SMA belakang Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah. Nah di situ semuanya malah ngumpul di situ semua, dari ortom-ortom yang lain kayak IPM, HW, di situ semua ngumpul, dan kita juga masih satu base camp sama IPM, base camp bersama namanya. Nah kita kumpul di situ. Oh gitu. Jadi untuk tempatnya itu berada di belakang SMA Muhammadiyah. Mungkin ada rekan-rekan nanti sahabat muda yang ingin mengajak bekerja sama ya dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Wonosobo, boleh berkunjung ke markas dari IMM Wonosobo di belakang SMA Muhammadiyah atau di kantor pimpinan Muhammadiyah Wonosobo. Pimpinan daerah Muhammadiyah Wonosobo. Baik, itu beberapa bahasan ya terkait dengan IMM di Wonosobo. Nah, tadi sudah disinggung juga nih oleh Mas Dimas ya, bahwa IMM Wonosobo itu mengangkat salah satu dari 3 pemikiran dari atau pergerakan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kan ada tadi disebutkan intelektual, terus kemudian religius, yang ketiga humanitas, dan tadi disinggung bahwa IMM di Wonosobo itu mengambil program kerja atau lebih fokusnya di humanitas ya. Nah mungkin ini bisa disinggung sedikit, nanti IMM ke depan kira-kira mau seperti apa nih dengan fokus di humanitas itu. Ya karena kita pinginnya masyarakat luas di Wonosobo juga tahu keberadaan kita, dengan kita mengambil salah satu program yang ada unggulan dari kita nganggapnya kemarin branding, dan kita alhamdulillah di program ini kita sudah launching dan disetujui semua sama audien, dan nama programnya yaitu SUSIAR, Surya Care of Region. Nah di situ memang benar masuk ke dalam ranah humanitasnya, tapi di dalamnya juga ada pemikiran-pemikiran yang masuk ke religiusnya, inteleknya, jadi kayak semuanya termasuk ke dalam wadah program SUSIAR itu sendiri Mas. Ya, jadi mungkin humanitas sebagai jalan gitu ya, jalan untuk mewujudkan tadi intelektualitas, kemudian religiusitas dan muaranya di humanitas itu ya. Oke, sahabat Purnama Sidi, mungkin di segmen pertama kita sudah berkenalan dengan narasumber kita sore hari ini. Ada saudara Dimas atau Mas Dimas gitu ya, dari
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Wonosobo. Nah, mungkin nanti sahabat Ruang Sidik kita akan membahas lebih jauh lagi terkait tadi dengan program kerja yang disampaikan oleh Mas Dimas dengan IMM-nya, yaitu salah satu program yang bernuansa humanitas ya. Iya. Baik, yang ingin tahu lebih lanjut kita ketemu lagi di segmen kedua sahabat Ruang Sidik. Mungkin ini saja di segmen yang pertama. Dan stay tune terus di 98 FM Purnama Sidi mencerahkan inspiratif. 98 FM Purnama Sidi mencerahkan inspiratif. Sahabat Purnama Sidi, kembali lagi di sajian ngobrol bersama dengan penyiar. Dan sudah hadir di samping saya pastinya tadi sudah berkenalan dengan kita sahabat Purnama Sidi, ada Mas Dimas ya dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Wonosobo. Dan tadi sudah berkenalan beberapa hal ya tentang IMM dan juga tentang pribadi Mas Dimas, background pendidikan juga sudah disampaikan. Nah, untuk sahabat Rosi yang baru saja bergabung, tadi di awal sudah disinggung bahwa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Wonosobo ini mengambil program yang berfokus pada humanitas ya atau kemanusiaan begitu ya Mas Dimas. Nah, sahabat Purnama Sidi, di sini kita akan melanjutkan pembahasan itu mungkin nanti lebih jauh ya terkait dengan nama dari program itu sendiri. Kan humanitas itu kan tema ya Mas Dimas ya. Untuk program itu Mas Dimas dari IMM sendiri namanya apa, kemudian tujuan atau juga asbabun nuzul gitu ya atau asal usul gitu ya. Asal usul dari program itu seperti apa? Nah, mungkin bisa disampaikan di sini Mas Dimas di segmen yang kedua ini. Silakan. Oke. Selamat sore sahabat Purnama Sidi, kembali bersama kami. Nah, di sini nama program yang kita unggulkan yaitu Susiar. Surya Care of Region. Surya Care of Region gitu ya. Artinya apa nih Mas Dimas? Kan kita orang Wonosobo nih ya yang mungkin tidak semua tahu bahasa Inggris gitu ya ini. Nah, Surya itu melambangkan kita sebagai simbolnya Muhammadiyah. Oh, itu gitu. kan sebuah matahari ya Mas. Betul nah, matahari kemudian kita ada langkah di humanitasnya yang mana lebih ke arah kepedulian. Kemudian yang region ya kita fokus ke region wilayah Wonosobo dulu. Oh, gitu. Tapi kemungkinan ketika kita sudah menjadi sesuatu yang di Wonosobo bisa jadi akan berkembang lebih pesat lagi gitu Mas. Gitu. Nah, mungkin untuk ini tadi Mas Dimas kan ini namanya ya SUCR atau Susiar, Surya Care of Region. Nah, dari namanya ini kan mungkin orang bertanya-tanya nih Mas Dimas karena ini Inggris banget, terus nanti programnya seperti apa sih, apa yang dilakukan gitu loh. Gitu Mas Dimas. Ya, jadi malah kita ngambil latar belakang dulu ya Mas. Yeah. Nah, dulu latar belakangnya itu karena kenapa kita ngambil Susiar, dulu tuh ada keresahan dari kita sebagai mahasiswa, sebagai pemuda mungkin ya. Kita resah akan ketika berjalan melewati berangkat, pulang kok masih melihat sesuatu yang perlu kayak kita mengganjal kalau kita tidak membantu di jalan. Nah, kita kemudian membuat perkumpulan kemudian merumuskan bagaimana kita bisa mendekati seorang target yang mana target kita itu bukan hanya masyarakat luas tapi kita menspesifikan gitu. Lebih kekerucutkan lagi Mas. Nah, kemudian dari Susiar itu kita udah berkumpul dan alhamdulillah dengan basicnya kita Susiar itu kita larinya ke dalam basicnya itu sedekah. Jadi kita langkah utamanya yaitu kita memberi makan. Nah, jadi gitu. Masyarakat atau orang yang menjadi target kita beri makan supaya kita sama-sama kita bisa merasakan makan ya, orang yang kita beri juga merasakan makan dari apa yang kita bisa kasih ke orang itu gitu. Nah, kemudian di Susiar itu kita fokus ke dalam target, beberapa target. Yang pertama ODGJ. Dulu menjadi resah banget di Wonosobo itu ODGJ masih ada yang keluyuran. Kita nggak mengambil ODGJ yang udah ada keluarganya, tapi kita mengambil ODGJ ketika udah ada di jalan dan memang dia nggak ada keluarganya. Jadi dia yang jalan-jalan, kemudian kita benar-benar fokus ke situ. Nah, ODGJ orang dalam gangguan jiwa itu. Kemudian kita fokus ke duafa. Kemudian ada fakir miskin. Kemudian dan juga yang terakhir itu orang yang membutuhkan. Jadi ketika kita udah nyampe ke posisi yang ODGJ udah dapat, kita harus fokus ke 3 dulu. Kemudian baru ketika udah masih ada sisa nasi box, kita baru fokus ke orang yang membutuhkan.
Jadi emang kita benar-benar spesifik ke ODGJ karena ya kita mengalami sendiri ketika jalan pulang. Contoh aku ke Kali Kajar, ternyata di sekitarnya masih ada ODGJ yang berjalan. Kita merasa iba aja Mas, ibanya mungkin terlalu tinggi ya. Jadi kita membuat pergerakan seperti itu dan alhamdulillah ada dukungan banyak dari teman-teman kita juga. Jadi akan bisa berjalan lebih baik lagi gitu. Nah, kemudian Mas Dimas, SUCR ini kan berarti program humanitas yang kemudian terfokus atau dispesifikan kepada ODGJ gitu ya, atau orang dalam gangguan jiwa. Nah, kalau tadi disampaikan seperti itu, maka bagaimana sih Mas kemudian konsep program itu Mas, konsep program dari SUCR itu maksudnya apakah kita memberikan uang atau kemudian kita datang, kita mandikan ODGJ dan lain sebagainya, kita kasih makan atau bagaimana Mas? Nah konsepnya kan kita sebenarnya tuh basicnya kita sosial itu memberi makan ya, Mas. Memberi makan. Nah karena kita ada beberapa target yang kita capai, jadi ODGJ sebenarnya hal yang pertama kita ambil malah emosionalnya Mas. Jadi ketika kita udah dapat emosional ODGJ, kita akan lebih mudah interaksi sama ODGJ. Nah jadi ketika udah memberi makan dan kita bisa interaksi, nah langkah selanjutnya kita membuat ODGJ merasa nyaman dengan kita mengganti pakaiannya atau selayaknya kita memanusiakan manusia Mas. Jadi ketika kita udah memanusiakan manusia dan ODGJ layaknya seperti kita yang menggunakan pakaian yang wajar dan dengan papan juga, karena kebutuhan dari sosial itu kan hampir sama kayak manusia. Jadi sandang, pangan, papan dan juga hal terpenting kesehatan. Karena kan ODGJ mohon maaf sekali karena kan dia perlu khusus treatment yang khusus gitu kan. Nah, jadi ketika ODGJ kita udah dapat ya kita berusaha untuk memberi makan dan kita menarik interaksi emosionalnya ODGJ supaya ketika kita ada target, ketika kita memberikan ODGJ, kita harus treatment ketika kita punya chapter 1. Namanya chapter kita manggilnya ketika udah terjadi project itu kita berjalan, namanya chapter 1 kita berjalan, kemudian kita chapter 2 juga mencari ODGJ itu lagi. Jadi ketika kita sosial berjalan ada continue, jadi bakal berkesinambungan dan kita selalu follow up hal itu Mas. Berarti memang memberi makan itu adalah baru target mendekati ODGJ itu secara emosional gitu ya. Basic. Untuk selanjutnya akan kemudian ada membersihkan, mungkin kemudian mengganti baju dan selanjutnya gitu ya. Jadi setelah tadi disinggung juga Mas Dimas ada chapter ya. Chapter itu kan artinya sudah berlangsung ya. Berarti acara ini atau program ini sudah berjalan Mas Dimas? Sudah. Jadi udah berjalan alhamdulillah 3 kali. Kemudian di kemarin kita sambil persiapan launching kita melaksanakan lagi udah keempat kalinya dan alhamdulillah berjalan lancar dan kita juga mendokumentasi hal itu karena kita sebenarnya tuh di program sosial nantinya kita punya album tersendiri, bukannya kita pamer, bukannya kita riak, jadi kita pengen punya album seperti data-data orang-orang yang kita bisa bantu. Jadi buat berkasnya kita, arsip internal kita. Jadi ketika kita udah mencapai target gini, jadi ada motivasi untuk lebih berkembang lebih baik lagi gitu. Dan harapannya juga ketika sosial ini berjalan, kapan sosial akan selesai ya, karena kapan orang yang kita bantu udah nggak ada lagi di Wonosobo. Seperti itu Mas. Luar biasa sekali ya Mas Dimas ya, cita-citanya sampai berpikiran bahwa nanti orang yang mungkin bisa dibantu itu nggak ada lagi gitu ya. Jadi selesai sudah tugas kita begitu ya. SUCR luar biasa sekali ini sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Ini salah satu kegiatan pemuda yang sangat menginspirasi ya. Terlebih di bulan Ramadan nih sahabat Purnama Sidi, ini bulan dimana kita harus memperbanyak untuk bersedekah dan lain sebagainya. Mungkin bisa bergabung ya bersama dengan SUCR. Mungkin nanti ada chapter berapa ini tadi berarti Mas? Chapter selanjutnya chapter 5 ya. Iya. Chapter 5 spesial di edisi bulan Ramadan gitu ya. Oke, ini luar biasa. Nanti sahabat Purnama Sidi yang mendengarkan obrolan kita di sore hari ini bisa menghubungi IMM di Wonosobo untuk bergabung ya di kegiatan kemanusiaan di bulan Ramadan ini atau SUCR ya, Surya Care of Region. Nah, luar biasa. Sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada,
Tadi sudah dibahas latar belakang, kemudian program-program yang sudah berjalan, yaitu memberikan makan dengan ODGJ ya, kepada ODGJ untuk mendekati secara emosional. Kemudian tadi yang menarik adalah ini Mas Dimas, yang menarik adalah tentang kemudian ODGJ 1 ketika sudah ditemui di chapter 1, kemudian di chapter 2 ini ditemui lagi. Nah, tadi kan sudah disinggung juga bahwa ada tindakan selanjutnya, yaitu membersihkan dan lain sebagainya. Mungkin ada target dari Mas Dimas, karena kalau misalkan IMM ini melakukan sendiri itu kan akan sangat berat ya, artinya mungkin membutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Nah, adakah yang sudah dihubungi nih Mas Dimas untuk bekerja sama dengan program IMM ini? Nah, sebenarnya project Susiar ini udah terstruktur rapi ya Mas. Jadi pinginnya udah ada goal-goal yang kita pengen capai dari IMM. Salah satunya ketika kita Susiar tidak hanya fokus ke dalam pergerakan yang kita fokus ke lapangan, tapi kita bisa mengembangkan contoh lewat kita untuk seminar mental health, karena kan perlu banget Mas seminar buat kesehatan juga, dan kita mengedukasi ke kita dulu IMM ataupun kita bisa lebih ke arah yang lebih luas lagi ke masyarakat. Nah, jadi harapan kami ketika kita berjalan dengan Susiar, karena ini aksi kemanusiaan dan mungkin sahabat Purnama Sidi juga sudah tahu akan hal kemanusiaan itu sangat wajib ya bagi kita, karena kita sebagai manusia yang sifatnya sosial. Jadi kita perlu stakeholder yang pinginnya kita bisa menghubungi dan kita bisa kolaborasi aktif gitu Mas. Nah, kita harapannya bisa bersama-sama bergerak bersama masyarakat juga, dan kita bisa kolaborasi dengan menginfokan apa yang ada sebagai target kita tadi bilang, bahwasanya ketika ada info kita bisa bergerak bersama-sama untuk menuju target tersebut, dan kita pinginnya bisa kolaborasi bersama dengan lapisan masyarakat dan juga kepentingan yang lain, stakeholder. Contohnya kita bisa ke Dinsos, bisa ke terutama Muhammadiyahnya Lazismu, kita bisa masuk ke situ, kemudian bisa kerja sama yayasan ODGJ. Jadi kita pengennya ketika udah masuk ke stakeholder, kita bisa bekerja sama. Insya Allah kita akan bisa membangun Wonosobo juga dengan cara kita yang IMM, kita akan lebih luas dan akan lebih baik lagi gitu. Baik, itu sahabat Purnama Sidi yang sudah disampaikan oleh saudara Dimas ya di sore hari ini terkait dengan program yang akan dibawakan oleh IMM Wonosobo ke depan ya, yaitu SUCR atau Surya Care of Region ya. Oke, dan tadi ada beberapa pihak-pihak yang mungkin bisa diajak kerjasama dengan IMM. Nah, mungkin tadi yang disebutkan beberapa ya, dari Insos, terus kemudian dari internal sendiri Muhammadiyah itu adalah Lazismu, kemudian di Wonosobo itu kan masih banyak ya organisasi-organisasi yang bergerak di bidang sosial ya. Ini jangan sampai tidak bergabung ya dengan program IMM ini. Baik sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, nanti kita akan selesaikan obrolan kita di segmen yang ketiga. Nanti kita akan membahas lebih jauh tentang peran pemuda nih Mas Dimas, karena Mas Dimas ini kan masih mahasiswa ya, masih di usia-usia pemuda gitu ya. Jadi bagaimana Mas nanti pemuda di Wonosobo seharusnya dalam bulan Ramadan ini terutama supaya menjadi pemuda yang bermanfaat, pemuda yang tidak loyo gitu ya, karena di bulan puasa itu kan terkenal nanti sibuk dan dengan suasana yang lemes gitu ya. Nah, bisa dikasih inspirasinya nanti di segmen ketiga Mas Dimas. Nanti kita akan berjumpa lagi sahabat Purnama Sidi di manapun Anda berada. Tetap stay terus di Sajian Ngobar di 98 FM Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, kembali lagi di Sajian Ngobar, ngobrol bersama dengan penyiar. Masih bersama dengan Mas Dimas, narasumber kita yang masih setia menemani saya di studio Radio Purnama Sidi. Dan tadi sudah banyak sekali ya yang kita bahas Mas Dimas ya. Ada tentang IMM, kemudian tentang programnya atau SUCR. Dan kemudian di segmen yang ketiga ini Mas Dimas nanti mungkin lebih kepada pribadi Mas Dimas sebagai seorang pemuda nih, sebagai seorang pemuda yang kemudian ikut berkegiatan di organisasi. Nah, pertanyaan yang pertama Mas Dimas, kenapa sih Mas Dimas kok mau gitu loh, mau menghabiskan waktunya untuk beraktivitas di organisasi yang mungkin banyak orang yang bertanya-tanya ya, kenapa kok pada
ikut kegiatan kayak gitu sih? Apa sih manfaatnya dan lain sebagainya gitu loh Mas Dimas? Ya karena kita tahu bahwa mahasiswa itu tidak selayaknya semua berada di akademisi di kampus semua ya Mas. Ya. Nah jadi ketika di kampus fasilitas sudah ada, kenapa kita tidak mau memakai fasilitas yang ada kita pakai? Jadi ketika ada wadah organisasi ya kita manfaatkan, mengembangkan diri lewat organisasi itu lebih baik banget Mas. Jadi ketika kita tidak merasakan dampaknya organisasi di saat sekarang, jadi bakalan kita merasakan dampaknya ketika kita akan keluar udah menjadi hidup di lapangan pekerjaan atau hidup di masyarakat. Itu keyakinan saya sebagai mahasiswa atau pemuda, karena manfaat organisasi itu banyak banget dan ketika kita mau menjabarkan terlalu banyak buang waktu. Jadi ketika kita yakin akan pengembangan diri, kita bisa masuk ke organisasi. Dan kenapa saya sendiri bisa ikut berpartisipasi aktif di organisasi ya karena langkah pertamanya ketika saya bisa merasakan dampak dari kebaikan organisasi, karena kebanyakan nggak ada organisasi yang memiliki tujuan yang buruk. Nah jadi ketika saya yakin akan dampaknya organisasi baik, jadi saya ikut nyebur juga, ikut masuk ke dalamnya dan ternyata di dalam organisasi itu bisa memberikan ide-ide yang nantinya kita bisa eksekusi bersama dan memiliki tujuan yang sama. Contohnya kalau di si Susiar itu ketika ide gagasan muncul di salah satu anggota IMM, kemudian kita bisa mewujudkan wujudkan dan dengan cara komunikasi kita rapat selayaknya ketika kita sudah mencoba untuk melakukan diskusi rapat untuk membahas suatu proyek. Ketika kita keluar untuk siap ke hal lapangan pekerjaan, contohnya ketika siap kerja, jadi kita nggak akan kaget lagi ketika udah model rapat itu seperti ini, model tinggal kita bagaimana cara bisa mengembangin gitu Mas. Iya, berarti lebih kepada pengembangan diri begitu ya Mas Dimas. Dan tadi juga disinggung, ini sangat menarik nih sahabat Purnama Sidi. Jadi kalau di organisasi itu ketika kita punya gagasan, itu tidak hanya sekedar gagasan ya, jadi punya wadah untuk mewujudkan gagasan yang kita miliki gitu ya Mas Dimas ya. Karena biasanya gagasan itu kan juga muncul dari pikiran atau keresahan-keresahan pribadi kita sebagai seorang pemuda. Nah kalau pemuda ini tidak mau berorganisasi atau tidak berkegiatan di komunitas-komunitas semacam itu, mungkin gagasannya ya hanya akan jadi gagasan saja, tidak bisa diwujudkan karena mereka tidak punya ruang untuk melakukan itu. Nah sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, itu salah satu motivasi dari Mas Dimas ya ternyata untuk berorganisasi, salah satunya adalah mengembangkan diri. Kemudian tadi ada banyak pengalaman yang bisa didapatkan di organisasi. Nah sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, kemudian tadi kan masih tentang SUCR juga ya Mas Dimas ya. Nah mungkin kalau ada di lingkungan sekitar sahabat Purnama Sidi di Wonosobo ini yang melihat orang tidak apa tadi namanya ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa, ada orang yang melihat itu, kemudian bisa nggak sih menghubungi IMM gitu loh Mas untuk kemudian menangani ODGJ tersebut? Kita punya media sosial yang kita gencarkan, sebenarnya gencarkan banget. Ketika kita punya media sosial kita manfaatkan dengan baik, dan di situ kita punya IG yang kita bisa jadikan pusat untuk informasi terkait itu. Kita masuk ke IG akunnya PCIMM Wonosobo. Nah semuanya bisa ngekontak, nge-DM di IG, di DM-nya PCIMM Wonosobo. Nanti kita bisa ikut berpartisipasi. Jadi kita akan mengeksekusi. Kita akan ikut berpartisipasi. Ketika kita dapat info, kita akan mencari data itu dan kita akan langsung terjun. Jadi ketika kita udah dapat info, kita kumpulkan, kita terjun. Jadi ketika layaknya kita manusia, nggak terikat ketika kita udah lari di IMM, kita sebagai sekumpulan ketika kita udah dapat info itu, info dari ada ODGJ di wilayah sini, kita akan lari sebagai masyarakat, sebagai IMM, kita akan lari ke situ langsung. Jadi ketika kita bisa menggerakkan diri sendiri, tujuannya kan gitu. Susiar ketika nggak bersama IMM pun dia akan merasa bahwa Susiar itu udah ada di kita. Jadi ketika kita bagi atau kita membersihkan, memberikan makan, kita udah merasakan bahwa ini kebutuhan kita untuk melakukan Susiar ini. Jadi tidak harus kita harus sama organisasi, sama
semuanya. Jadi manusia akan merasakan seperti itu, kita dikembangkan lewat susiar itu, Mas. PC IMM Wonosobo kita buka lebar di IG-nya, bisa komunikasi semua sama masyarakat luas di Wonosobo seperti itu. Bagus sekali ini Mas Dimas nih ya. Memang tadi obrolannya itu sangat menarik gitu ya. Tadi setelah dikulik lebih jauh, ternyata Susiar ini tujuannya bukan hanya menangani kasus ODGJ ya, ternyata juga membantu atau mengembangkan kemudian seorang mahasiswa, seorang pemuda itu bisa menumbuhkan rasa kemanusiaan gitu ya, rasa kemanusiaan, sehingga ketika tidak bersama dengan IMM pun di Susiar gitu ya, mereka akan tetap bisa terjun secara pribadi gitu ya, dengan tumbuhnya rasa kemanusiaan itu tadi ya. Luar biasa sekali memang ini program yang kalau dikulik lebih jauh ini sangat dalam banget gitu ya. Oke Mas Dimas, terima kasih sudah bergabung di talk show kita di studio Radio Purnama CD. Mungkin ada motivasi atau juga kata-kata inspirasi, quotes gitu ya. Kalau zaman sekarang kan ada quotes gitu ya, quotes of the day gitu nanti ya. Bisa disampaikan di sini Mas Dimas. Atau motivasi aja gitu juga boleh. Oke, sahabat Purnama CD semuanya, karena kita basicnya di muaranya humanitas, jadi hal yang sedikit kita sering dengar banget itu ketika ada kata-kata memanusiakan manusia. Nah, itu menjadi simbol kekuatan kita, dimana di pergerakan kita sosial itu, yaitu yang kita capai memanusiakan manusia. Dan dengan kita akan punya jargonnya itu kita namanya ketika sosial punya jargonnya love, share, and care. Love, cinta, love, share, berbagi, memberi, care, dan peduli. Oh gitu. Nah, love, share, and care. Jadi ketika susiar yang dijalankan oleh IMM Wonosobo aja bisa, kami bisa melakukannya, berarti teman-teman juga bisa melakukannya di manapun ketika berada dan melihat ada target yang kita akan memanusiakan manusia itu sendiri. Baik, terima kasih Mas Dimas, itu salah satu harapan juga ya untuk pemuda ke depannya, kemudian IMM itu sendiri, dan mungkin sahabat Purnama CD dimanapun Anda berada, kalau ada yang ingin bertanya-tanya terkait dengan program ini juga boleh menghubungi Instagram atau juga media sosial dari Radio Purnama CD atau juga media sosialnya dari IMM. Kalau di Purnama CD boleh melalui Instagramnya Purnama CD Wonosobo dan YouTube-nya di Purnama CD, Radio Purnama CD ya, boleh di subscribe juga, dan jangan lupa ditonton juga konten-konten di media sosialnya Radio Purnama CD. Dari Jalan Pangeran Diponegoro nomor 1A Longkrang Wonosobo, Restu pamit undur diri dan juga Dimas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama CD Wonosobo.